Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Permatasari dengan NIM 2114050030 dari lokal TBIA. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mutasi dan promosi peserta didik untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hasnawati MPD. Oke, untuk materi yang pertama, kita bahas dulu tentang mutasi peserta didik. Dilihat dari definisi, mutasi itu adalah suatu perubahan posisi, jabatan, tempat, pekerjaan yang dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal di dalam satu organisasi. Mutasi yang dimaksud dalam sistem ini yaitu perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lain yang sejajar antar sekolah atau perpindahan peserta didik dari sekolah satu sekolah yang lain yang sejenis. Pindahan siswa bisa juga disebut dengan istilah mutasi. Mutasi siswa pada hakikatnya adalah berpindahnya kegiatan belajar mengajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain, baik itu masih satu kabupaten atau kota atau luar kota. Siswa yang baru melakukan perpindahan sekolah biasanya selalu dilakukan pengawasan yang ketat oleh sekolahnya yang baru. Dikhawatirkan siswa yang bersangkutan memiliki suatu permasalahan yang datang mengganggu siswa lain dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Atau dengan kata lain, siswa tersebut selalu diberikan masa percobaan apakah siswa tersebut dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dilakukan sekolah barunya. Dalam masa percobaan ini, sekolah berwenang memberikan suatu keputusan yang mungkin suatu keputusan tersebut dapat berupa mengalihkan sekolahnya ke sekolah yang dianggap sebagai sekolah yang tarafnya di bawah sekolah tersebut. Hal ini merupakan suatu komitmen yang biasa dilakukan oleh sekolah yang baru untuk mendapatkan siswa yang telah melakukan proses mutasi. Oke, untuk pembagian mutasi peserta didik itu ada dua. Yang pertama mutasi ekstern dan mutasi intern. Kita lihat dulu yang pertama mutasi ekstern. Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Peserta didik yang mutasi sebaiknya ditempatkan sesuai dengan jurusan yang pernah diambilnya di sekolah asal. Peserta didik yang mutasi karena tidak naik kelas, hendaknya juga tetap berada pada kelas di mana mereka tidak naik kelas. Hal itu dilakukan untuk selalu menjaga kualitas pendidikan. Kalau mutasi intern, mutasi yaitu perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah. Dalam hal ini akan dibahas khusus tentang kenaikan kelas. Peran wali kelas sangat menentukan naik tidaknya peserta didik dalam kelas tertentu. Di samping nilai akhir mata pelajaran, ada juga beberapa faktor yang dapat menentukan peserta didik berhasil atau naik kelas, antara lain seperti kerajinan, kedisiplinan, dan tingkah laku. Peserta didik yang dikatakan naik kelas apabila telah memenuhi persyaratan seperti tidak terdapat nilai mati, program pendidikan umum rata-rata nilai sekurang-kurangnya 6, boleh terdapat 2 nilai kurang dari 6, asal bukan pendidikan agama dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selanjutnya, program pendidikan akademis rata-rata nilai sekurangnya 6. Boleh terdapat 2 nilai yang kurang dari 6, asal bukan bahasa Indonesia. Selanjutnya, program pendidikan keterampilan rata-rata nilai sekurang-kurangnya 6, boleh terdapat 1 nilai kurang dari 6. Selanjutnya, itu tentang faktor penyebab mutasi yang bersumber dari lingkungan sekolah. Di antaranya ada lingkungan sekolah yang tidak menarik, fasilitas sekolah yang tidak lengkap, guru sekolah tersebut sering kosong, adanya kebijakan-kebijakan sekolah yang dirasakan berat oleh peserta didik, dan sekolah tersebut dibubarkan seperti kekurangan peserta didik. Dan selanjutnya juga ada faktor penyebab mutasi yang bersumber dari lingkungan teman sebaya. Ada bertengkar dengan teman, merasa diancam oleh teman,
merasa terlalu tua sendiri dibandingkan dengan teman sebaya, dan semua teman yang ada di sekolah berlainan strata dengan dirinya. Oke, poin selanjutnya itu ada di tujuan mutasi ekstern. Tujuan mutasi ekstern itu ada dua. Yang pertama, untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan peserta didik serta lingkungan yang mempengaruhinya. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada sekolah tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan kemampuan sekolah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, lanjut kita bahas tentang promosi peserta didik. Promosi peserta didik pada dasarnya berkaitan dengan proses penerimaan peserta didik baru. Dalam proses penerimaan peserta didik baru, pada umumnya menggunakan dua sistem, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Sistem penerimaan peserta didik baru menggunakan promosi adalah sistem penerimaan peserta didik dengan tanpa menggunakan proses seleksi. Semua peserta didik yang mendaftar langsung dapat diterima di sekolah tersebut. Biasanya, sistem tersebut digunakan oleh sekolah yang jumlah pendaftarnya kurang dari jumlah daya tampung yang tersedia. Berbeda dengan sistem dari seleksi yang digunakan untuk menerima beberapa peserta sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh pihak sekolah, yang mana pada umumnya jumlah pendaftar melebihi jumlah daya tampung yang tersedia. Promosi peserta didik merupakan termasuk dalam tahap penerimaan peserta didik baru. Promosi dilakukan sepanjang tahun, terutama pada momen-momen penting, biasanya di brosur, koran, media elektronik, dan lain-lain, yang dapat menunjang promosi dalam suatu sekolah. Untuk menambah daya tarik, biasanya sekolah mengajak peserta didik yang berprestasi, baik akademik maupun non-akademik. Sekolah-sekolah yang memiliki sarana multimedia lengkap yang didukung oleh guru yang terampil dalam aplikasi teknologi informasi serta komunikasi, multimedia akan menjadi media promosi yang cukup menarik. Mungkin cukup sekian pembahasan materi tentang mutasi dan promosi dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena perhatian dan mohon maaf juga atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.